Langkah Amerika Serikat menekan Iran untuk membuka blokade Selat Hormuz mendapatkan perlawanan dari Iran. Akankah hal ini membuat konflik semakin memanas? Kita akan membahasnya lebih lanjut dengan Guru Besar Hubungan Internasional Saint Petersburg State University, Ibu Koni Rahakundini Bakri. Selamat siang Bu Koni, semoga sehat-sehat selalu. Selamat pagi dari Saint Petersburg. Iya, selamat pagi dari Rusia. Bu Koni, ini kita mengetahui bahwa Donald Trump setelah pasca perundingan pertama JD Vance bahwa itu tidak mendapatkan titik temu, akhirnya Amerika Serikat membuka sebuah upaya agar Selat Hormuz itu menjadi bagian dari kunci Amerika Serikat untuk membuka perundingan yang kedua. Saat ini ada informasi bahwa perundingan ini akan dilakukan kembali. Untuk saat ini apakah upaya Amerika Serikat dengan menekan, menutup terutama pelabuhan Iran agar tidak ada kapal tanker yang melewati ini merupakan bagian dari strategi Amerika Serikat? Itu sudah pasti kalau bagian dari strategi Amerika Serikat. Kita harus tahu sekarang itu namanya di dalam era sekarang selat strategis itu bisa menjadi senjata utama. Nah, tapi saya ingin bahasnya dari bagaimana kita mesti apresiasi tentang pertemuan kemarin ya. Kita harus lihat diplomasi. Ini kan pertemuan di Kementerian Luar Negeri Washington ya, yang di Kementerian Luar Negeri kemarin. Antara Duta Besar Israel Yossi Leiter dengan Nanda Hamade. Itu menurut saya harus kita sorot karena itu bagaimana kita melihat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Nah, kalau dia langsung ini pertemuan kita juga sudah tidak kemarin ya. Rusia. Nah, Rusia kan juga kan sendiri. Saya harus sebut ini karena begini, Raja Silat itu melibatkan jangan sampai posisi Indonesia itu nanti jadi kayak negara teluk, kita nggak berperang, tidak terlibat perang, ya kan? Kan bisa aja geser nih sekarang perang ini kalau sudah karena ada keterlibatan nanti ini Northern Sea bisa saja malah berpindahnya ke arah Malaka atau ke arah Laut Cina Selatan. Nah, jangan sampai Indonesia itu menjadi negara teluk yang kita nggak berperang, tapi karena kita menyediakan jalur untuk militer dan logistik, maka kita kemudian terkena dampak tersebut. Ini saya harus sebutkan sekarang karena sekali lagi saya sedang bicara tentang Eurasian Energy Corridor atau juga Northern Sea Road yang tadi saya proyeksikan. Iya Bu, tapi untuk terkait dengan Hormuz Accord ini menemukan upaya agar perdamaian ini dapat diwujudkan, ini menjadi cita-cita kita dan juga publik dunia bahwa krisis di Timur Tengah ini akan segera diakhiri atau harus diakhiri. Nah untuk saat ini sebenarnya apa saja langkah-langkah yang telah diupayakan, terutama kita mengetahui bahwa Tiongkok juga mendorong Iran untuk memasuki meja perundingan, dan yang kedua ini apakah seberapa besar peran dari Rusia juga, karena Selat Hormuz ini tentu memengaruhi efek terhadap ekonomi tidak hanya bagi Amerika Serikat tapi juga Cina dan juga atau Tiongkok dan juga Rusia. Begini, kalau dibilang tidak berbuat sesuatu, Rusia tuh sudah sangat berbuat sesuatu. Saya seperti tadi bilang,
Northern Sea Road itu sudah dipersiapkan berapa tahun lalu, jadi even the war belum terjadi, mereka sudah siapkan. Jadi gini ya, kalau kita melihat dari dokumen yang saya baca, kenapa akhirnya lahir pemikiran tentang Northern Sea Road atau bagaimana mengaitkan Eurasian Energy Corridors melalui BRICS, ya kan, atau Energy Alliance, itu karena sekali lagi Rusia sudah jelas dari awal, saya ingin jika terjadi sesuatu pada Hormuz bisa mengalihkan 20-25% atau kalau positifnya 40% perdagangan di Hormuz. Nah, menjadi aktor revisionis. Nah, artinya apa? Kalau kita bisa nih Indonesia terlibat dalam Hormuz Accord terhadap Timur Tengah, kita akan menyaksikan satu pembentukan zona bebas senjata nuklir Timur Tengah. Yang of course China dan Rusia terlibat di sana nanti di Dewan Keamanan kan. Dan itu kita berharap kalau ini bisa dipercepat 2030 lah paling tidak, gitu kan. Kemudian bagaimana membentuk zona bebas senjata nuklir. Itu juga penting karena buat itu tuntutan Amerika yang bagaimanapun we like it or not, walaupun memang Iran berhak, kenapa Amerika berhak, kenapa negara lain berhak, kenapa Iran nggak berhak kan. Tapi itu ada suatu harga mati juga yang ditawarkan Amerika Serikat. Ketiga, ada rekonstruksi Gaza dan Lebanon yang semuanya harusnya sekali lagi ya berbasis Islamic peace building. Kalau diperhatikan misalnya di sini di Rusia, statement daripada Menteri Luar Negeri Lavrov selalu mempertanyakan kenapa sih Islam di Timur Tengah itu tidak mau bersatu atau kenapa suara Islam tidak bersatu. Kira-kira demikianlah, ya kan? Nah, artinya kalau kita mendengar itu sebagai negara Islam katanya terbesar gitu, salah satu yang terbesar, kenapa kita juga tidak masuk dengan Islamic peace building mechanism gitu. Jadi kita bisa mempercepat transisi post oil di negara Teluk dan kemudian bagaimana perdamaian ini diwujudkan dengan pengelolaan konflik gitu loh. Ya, oke. Bu Kony, ini kita mengetahui bahwa persoalan perang ini bukan terkait juga ke Hormuz, namun juga awalnya adalah Amerika Serikat khawatir dengan pembuatan ICBM dan juga pengayaan uranium atau nuklir. Untuk saat ini ada tuntutan bahwa Amerika meminta bahwa Iran untuk tidak melakukan pengayaan hingga 20 tahun, namun Amerika Serikat meminta hanya 5 tahun. Apa ini menemui jalan dulu? Kita akan bahas usai jedanya di Kompas Siang. Putaran